Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada siang hari ini, saya akan baca buat kita dari Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan dengan judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagialah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya sepanjang hari. Amin. Salam Bapak Ibu, baik yang kita berada di sini maupun yang di rumah mengikuti lewat aplikasi Zoom. Kalau saya melihat tidak seberapa yang ikut di aplikasi Zoom. Tapi apapun itu, keberadaan kita tentunya diberkati oleh Tuhan semuanya. Terutama pertama sekali saya ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Pak Surbakti ke-63 Pak ya. 63 apa 64? 64, luar biasa. Iya, 64 ya, tinggal dikit lagi Pak. Tinggal 6 tahun lagi, kata pemazmur. Kalau buat baru 80. Siap-siap. Baik. Firman Tuhan pagi hari atau siang hari ini menyapa kita dengan judul ke-10 orang kusta. Tentunya dari perikop ini, saya kira tidak ada atau ya katakanlah tidak ada dari antara kita yang tidak pernah atau belum pernah membacanya. Bahkan karena terlampau familiar mungkin tentang perikop ini, maka banyak di antara kita yang lupa barangkali tentang perikop ini. Bagaimana 10 orang kusta ini, kita tahu tadi setelah pembacaan, 10-10-nya sembuh. Ya. Ke-10 orang ini sembuh. Kalau dikatakan tadi dari ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Sebenarnya kalau sebenarnya perbatasan Samaria dan Galilea ini sangat tipis sekali atau katakanlah sangat dekat. Tapi karena Samaria dan Galilea, kalau menurut tradisi, karena Samaria dan Galilea ini bermusuhan, sehingga perbatasan yang tipis ini membuat permusuhan yang tebal. Ya, jurang yang dalam. Kenapa? Karena orang Galilea atau orang katakanlah orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah orang pendosa dan orang Yahudi sangat mengharamkan untuk menginjak tanah Samaria. Jadi tentunya menurut tradisi orang Samaria ini adalah orang berdosa sementara orang Yahudi adalah orang yang dikuduskan Tuhan. Baru yang terjadi adalah bagaimana ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Tentunya kalau kita boleh memahami bagaimana keberadaan orang kusta ini, bagi orang Yahudi adalah seorang yang bukan hanya sakit, tetapi juga terkutuk. Tetapi juga mereka katakanlah boleh terasing daripada lingkungan mereka. Mereka tidak boleh berdekatan dengan, apalagi kalau dengan orang Yahudi. Orang Samaria pun, karena mereka juga notabene adalah
orang Yahudi, orang Israel dulunya sebelum terjadi perpecahan 10 kerajaan utara dan 2 kerajaan selatan, mereka satu dan pemahaman mereka tentang kusta ini sama. Bahwa ketika sudah terinfeksi atau sakit kusta, maka orang yang terkena sakit kusta itu adalah orang yang terkutuk, dijauhkan, dan itu boleh dikatakan menjadi orang pendosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa mereka tinggal berdiri agak jauh. Jauh dari Yesus, jauh dari kerumunan, karena menurut mereka sendiri, bukan hanya bagi orang Yahudi, mereka sendiri menganggap diri mereka tidak layak berdekatan dengan orang ramai. Tidak, mereka merasa tidak pantas. Karena apa? Karena sakit mereka. Mungkin kalau bisa kita bandingkan dengan situasi kita sekarang ini ya. Sebelum tahun belakangan, ya seperti COVID. Ketika orang terkena COVID, selain daripada mereka malu, takut, tetapi ketika diketahui, pasti mereka akan disingkirkan, dijauhkan. Kenapa? Karena merasa bahwa penyakit COVID itu menular dan membahayakan. Tahun-tahun pertama barangkali 2020, ketika ada orang terkena COVID, maka tutup pintu, tutup pagar. Kalau ada orang berbelas kasihan, maka di pagar akan bergantungan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Apakah itu vitamin, makanan, buah-buahan. Untuk bertemu dengan sang penderita COVID, tidak ada yang berani. Tapi kalau sudah nanti baru, Bapak, Ibu, saya sudah gantungkan makanan di situ ya, di pagar. Bahkan saudara saya sendiri ketika terkena positif COVID, satu keluarga yang kena hanya satu, tapi satu keluarga tidak boleh keluar. Satu keluarga, empat-empatnya tidak boleh keluar, bahkan yang bekerja pun tidak boleh bekerja. Karena hanya satu orang yang terkena. Bahkan tentunya penyakit kusta ini lebih parah daripada COVID. Kalau mereka sudah terkena penyakit kusta, maka mereka dibuang. Boleh dikatakan bahwa orang yang terkena penyakit kusta, walau mereka merasa sudah mati, walau juga mereka hidup merasa sudah mati, sekarang tidak boleh bermasyarakat, tidak boleh bersosial lagi. Mereka harus meninggalkan rumah, bahkan perkampungan mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, bahwa ketika orang 10 orang ini mendengar tentang Yesus, mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kenapa 10 orang kusta ini berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami? Kenapa dia tidak mengingat bahwa dia adalah karena sakit kusta? Seharusnya dia berkata, Yesus, Guru, sembuhkan kami. Tapi yang menjadi pertanyaan, dia berteriak, kasihanilah kami. Karena orang sudah sama seperti saya katakan tadi, mereka sudah terasing, mereka sudah dikucilkan dari masyarakat, sehingga layak dikasihani. Orang yang sudah bisa bergaul bebas, sehingga orang ini layak dikasihani. Sama seperti COVID tadi saya katakan, banyak orang yang merasa kasihan dengan mereka, sehingga tanpa diminta pun orang-orang memberi, membawa, mengantarkan makanan karena ada kasihan. Maka orang Kristen juga berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yang dilakukan Yesus ketika mendengar seruan mereka. Lalu Yesus atau yang memandang mereka dan berkata, pergilah dirimu katakan kepada imam Yesus. Kalau kita baca seolah tidak nyambung dengan apa yang mereka teriaki. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tapi Yesus hanya menjawab dan memandang mereka. Pergilah. Melihatkan diri pada imam-imam. Kenapa? Karena yang menjadi hakim atau katakanlah penentu dia sembuh atau tidak atau belum sembuh adalah hakim. Ya. Imam. Ketika sang imam sudah mengatakan sang penderita kusta datang kepadanya, kau sudah sembuh, maka dia layak kembali berbaur dengan keluarga masyarakat. Tetapi ketika sang imam berkata, kau belum sembuh, maka dia kembali ke pengasihan. Dan kalau kita lihat sekarang ini tentunya sama seperti yang dikatakan Alvin Lim ya, bahwa hakim penegak hukum syarat bermasalah. Berarti hanya dari sekarang zaman
pada dari dulu sang imam-imam ini barangkali boleh suap juga ya, supaya kau boleh katakan sembuh, bayar sekian. Nah, bisa juga ada upeti, bisa juga ada persembahan. Kalau besar persembahanmu, maka kau sudah kulayakkan. Maka kalau kau sudah sembuh betul, kalau tidak ada persembahanmu atau kata si persembahan kalau tidak ada doa, sembuh, tidak sembuh. Tapi semakin tebal doa, maka semakin banyak doa, maka semakin katanya bukan doa kepada Tuhan, tapi doa. Haleluya. Jadi semakin tebal kebebasan, semakin besar doa ya. Jadi doa bukan tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan Tuhan, Sang Pengasih, Sang Penyelamat, tapi semakin besar, semakin tebal dorongan amplop, semakin selamatlah engkau. Dan itu terjadi juga pada imam-imam dahulu. Makanya Yesus berkata, pergilah kepada imam-imam. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan sementara mereka di tengah jalan, belum ketemu imam, mereka menjadi tahir. Ini suatu mukjizat yang luar biasa. Belum diperlihatkan, belum bertemu dengan imam untuk didoakan barangkali, tetapi mereka sudah menjadi tahir. Satu hal mukjizat terjadi. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali. Jadi tanpa menemui hakim, tanpa menemui imam, dia langsung berbalik. Menjumpai siapa? Menjumpai Yesus. Luar biasa. Kemudian katanya, setelah ia melihat bahwa ia telah sembuh, kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Bagaimana kita Bapak Ibu yang dikasihi itu? Ketika ada mukjizat terjadi dalam hidup kita, sebelum kita berpikir bahwa inilah waktunya aku sembuh, tapi sudah sembuh duluan, adakah kita langsung berpaling kepada Tuhan? Tuhan, kau baik. Kita tersungkur di hadapan kaki itu. Tuhan, kau luar biasa, kau mengasihi aku. Kenapa sih seorang Samaria ini langsung berbalik ketika dia melihat tubuhnya sudah sembuh dari kusta? Mungkin dalam hatinya, kalau bukan karena Yesus Guru, aku tidak menerima kesembuhan seperti ini. Kalau bukan karena kasih Yesus Guru itu, aku tidak akan terlepas dari sakit kustaku ini. Maka dengan penuh rasa ucapan syukur, rasa ungkapan syukur yang demikian dalam, dia kembali berbalik. Menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu yang hadir di sini dan yang di rumah. Ketika kita merasakan berkat yang luar biasa, kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ya, apakah kita langsung berteriak-teriak keluar? Seperti sekarang ini langsung update status, hore, puji Tuhan aku sembuh. Update status, by Instastory ya, Ibu Novia, langsung buat begitu. Ibu-ibu juga sekarang begitu, kalau sakit anaknya langsung buat update status ya, update status. Supaya kan bahasa Inggris ini Pak Sobat. Ini penyebab juga karena nggak ikut les bahasa Inggris ya, susah. Padahal ini buku-buku hafal-hafal ini hanya untuk mengucapkan update status udah sebulan. Iya, tapi susah juga, kepleset juga. Makanya ikut Pak Bardusi bahasa Inggris ya. Aku hanya nyuruh aja. Dan itulah hamba Tuhan, hanya memberitakan kepada jemaat, kami sulit untuk melakukan. Haleluya. Tapi mudah-mudahan kita sini hamba Tuhan tidak seperti itu ya. Ya, kita memberitakan, kita juga menjadi pelaku. Kita mengkhotbahkan, kita juga menghidupinya. Haleluya. Nah, kenapa? Saya katakan tadi, kalau anak sakit, dia buat status, dia buat jarum infus, anak gue sakit. Kalau emak-emak dulu, enaknya langsung ambil bawang putih, iris-iris, bawang merah, langsung olesi ke anak, tanpa pegang handphone. Dan orang tua sekarang langsung pegang handphonenya Ibu ya, langsung update status. Anak gua sakit, buat emot menangis. Haleluya. Ya dulu nggak ada, makanya itu. Makanya inilah pengaruh handphone sekarang. Ya, apalagi anak muda sekarang kalau patah hati dia buat hati retak terbelah. Aduh, emot menangis. Kasihan dia loh.
Nah, ini sekarang. Tapi ini bagaimana ini seorang Samaria ketika dia melihat dan menyadari dia sudah sembuh, tanpa pikir panjang dia berbalik arah, bertemu kembali sama Yesus dulu. Kemudian tersungkur sambil bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Allah dengan suara nyaring. Iya, mengucap syukur. Orang itu orang Samaria. Luar biasanya Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang lain? Ini menjadi pertanyaan luar biasa. Dikira orang yang 9 orang ini, Yesus nggak tahu gua sembuh. Atau gara-gara euforia barangkali setelah dia menyadari dia sembuh, karena sukacitanya dia lupa untuk mengucap syukur. Dalam hatinya, ya seperti sekarang ini, dokter kan udah gua bayar. Gua disuntik, kasih resep, udah kalau sembuh, udah nggak perlu lagi datang kepada dokter bilang terima kasih. Ya kan? Mungkin mereka juga yang 9 orang ini merasa Yesus itu dokter. Kan udah, ya sudahlah, kewajibanmu lah menyembuhkan. Sehingga mereka pergi, barangkali pergi ke keluarganya, karena sudah berapa lama mereka kusta, tidak makan enak, apalagi kita tidak makan saksang ya. Tidak makan tanggo-tanggo. Begitu sembuh, kembali ke keluarga, wah masakin dulu tanggo-tanggo, masakin dulu arsik, saksang. Sehingga gara-gara mengingat makanan itu, mau berkatakanlah bersuka cita sama keluarga, lupa sama Yesus dulu. Dia tidak balik. Ke-9 ini semuanya begitu. Kembali ke habitatnya. Kan tidak mungkin dia kembali ke tempat pengasingan. Tapi pasti dia pasti ke tempat-tempat ramai atau ke keluarganya, happy-happy. Atau barangkali mereka pergi ke Ancol untuk bersenang-senang ya. Tapi apa? Si Samaria ini balik kepada Yesus. Dan Yesus katakan apa? Bukankah 10 orang tadi semuanya telah tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing, orang Samaria. Yang notabene dicap menjadi atau katakanlah tradisi orang yang berdosa. Ternyata orang yang dianggap berdosa itu lebih beriman daripada orang yang menganggap dirinya suci. Ya sama seperti kita orang Batak kan, orang mengatakan, wah orang Batak itu kasar. Padahal ada juga yang lemah lembut. Seperti Pak Pardus suaranya lembut, sampai-sampai saya terkadang nggak bisa dengar apa yang dia katakan. Lembut. Padahal apa? Pardus itu Batak loh, Batak banget. Tapi terkadang karena lembutnya, sampai-sampai ketika kemarin itu dia di satu tempat khotbah saya nggak dengar suaranya. Iya. Batak ini satu ini lembut banget suaranya, kalah sama saya pikir. Tapi kalau saya memang suaranya agak kasar Bapak Ibu. Keras. Kalau tidak keras, bukan manik namanya. Haleluya. Nah, apa dikatakan di sini? Bukankah manik raja lagi? Makanya kalau di pesta adat, Tuhamu hula-hula nami, raja manik raja. Di depan raja, di belakang raja. Gitu. Kalau misalnya Pak Huta Julu, Raja Nami, Raja Huta Julu, akan gitu. Di belakangnya tidak pakai raja. Tapi kalau manik, belakangnya pakai raja. Raja Nami, manik raja. Luar biasa double rajanya. Depan belakang raja, makanya wajar suaranya keras. Yesus berkata, tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa hubungan iman dengan kesembuhan? Apakah orang-orang beriman pasti sembuh? Apakah orang-orang tidak beriman kalau dia sakit tidak sembuh? Banyak orang di luar sana yang tidak beriman akan Yesus sembuh. Di rumah sakit RSPAD banyak orang yang tidak beriman kepada Yesus tapi pulang dengan sembuh dan selamat. Tapi ada orang Kristen yang begitu percaya kepada Tuhan Yesus, ya pulang dengan peti. Kalau orang Batak bilang jabu-jabu naso, tinggalkan di tangan. Saya tahu juga sedikit. Ya. Padahal itu orang beriman, rajin ke gereja. Jainangnya, kalaupun belum sembuh sekarang, yang penting beriman. Sama seperti Lazarus, dia sakit tapi masuk surga. Tapi ini 9 orang sembuh tapi masuk neraka. Untuk apa kita sembuh kalau masuk neraka? Mau sembuh masuk neraka? Tapi tetap sakit, belum sembuh. Tuhan izinkan, sabar. Yang penting kalau waktunya nanti Tuhan panggil masuk surga.
Itu yang paling utama. Banyak orang sembuh di luar sana tak masuk surga. Tapi Lazarus, lalu juga dia sakit. Sampai mati dia bara, bisulan. Tapi ketika sampai di pangkuan Bapak Abraham, orang kaya yang bodoh berkata, biarlah dia meneteskan air ke tenggorokanku. Aku haus. Padahal ketika hidup jijik melihatnya. Ya kan? Orang sebel. Ngapain sih ini? Penyakitan nongol mulu. Barangkali juga begitu yang Ina alami. Ini nggak sembuh-sembuh. Tapi Bapak suami pendeta. Tapi barangkali nggak didengarin doanya. Ini bisa loh. Katanya pendeta, orang lain didoain. Bisa kita sembuh ketika doa orang lain, kita sembuh. Tapi untuk keluarga sendiri, tak bisa berbuat apa-apa. Kan begitu. Seorang tukang cukur nggak bisa mencukur rambutnya, bisa juga. Harus orang lain yang cukur. Bagaimana kita hamba Tuhan? Doakan dulu keluargamu, baru doakan orang lain. Enggak jadi jaminan. Makanya ketika kita juga sekarang, kalau kita beriman, bukan sembuh sehat itu bukti daripada kita beriman. Bukan kaya miskin itu contoh ataupun katakanlah pargue atau buah daripada kita beriman. Tapi bagaimana kita mengasihi Yesus? Wujud daripada kita beriman. Mengasihi Yesus sama seperti seorang Samaria. Kita berbalik kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ini yang paling utama. Sembuh, beriman. Tapi beriman belum tentu sembuh. Dari satu paket, sembuh dan beriman. Banyak orang sembuh di luar sana, tapi tidak beriman. Lupa kalau dia diberkati oleh Tuhan. Lupa kalau yang memberikan kesembuhan itu adalah dari Tuhan. Sama seperti sekarang ini panas matahari. Yang tidak mengenali Yesus pun, yang tidak percaya Yesus, bahkan antikristus pun disinari oleh matahari yang sama. Hujan juga nanti begitu juga. Enggak dipilah-pilah. Oh, ini orang yang percaya Yesus, ini kena hujan, dia butuh hujan. Kalau yang enggak, biarlah dia kekeringan terus. Enggak juga. Oh, ini orang yang percaya Yesus, dia dilimpahkan makanan. Ini yang enggak percaya Yesus, biarkanlah dia mati kelaparan. Enggak juga. Saya lihat di sini catering. Saya coba cek tadi. Wifi. Catering apa namanya? Kuta Catering. Iya, kan? Mungkin. Aman? Sintua? Ya, di gereja HKBP jadi ada kalender HKBP. Luar biasa saya pikir. Ya, kan? Apakah semua orang HKBP mungkin berharap dulu buka orang HKBP akan nanti buat catering begini-begini, berharap begitu. Ternyata tetangga kita lari ke catering sebelah. Sakit hati kah kita? Banyak orang begitu sekarang. Oh, aku masuk kumpulan supaya cateringku nanti pakai kumpulan. Enggak juga. Kita kecewa lewat situ. Ketika kita berharap kepada manusia, kecewa. Siap-siap saya katakan kecewa. Tapi kita berharap pada Tuhan. Orang jauh akan semakin dekat. Haleluya. Maka sudah berapa menit? Biasanya 15 menit kalau pagi-pagi. Ini karena ulang tahun saya tambahi sedikit bonus Pak Surbati. Ya. Bagaimana tentunya? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdiri dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan. Padahal seharusnya Yesus katakan, pergilah karena kau sudah sembuh. Pergilah ke keluargamu. Pergilah ke urusan-urusan sosialmu, lakukan. Tapi Yesus berkata, pergi, berdiri, pergi, iman. Yang terutama adalah iman. Ya juga apa yang terjadi dalam tubuhmu ini, ketika engkau beriman kepada Tuhan, bahwa Yesus tetap mengasihimu. Sakit penyakit itu kecil. Seberat apapun masalah kita ketika kita beriman dan kita percaya Yesus mengasihi kita. Dan kita mengasihi Yesus. Ya Bu Novia, walaupun aku tak kelihatan di antara kalian, tapi Tuhan ada bersama dengan kalian. Ya. Jangan tersinggung. Orang yang mengasihi Yesus susah tersinggung. Jangan sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Orang Batak begitu omongnya, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit mardandi. Mardandi tersinggung kok sedikit. Banyak dong. Tapi di sini nggak ada, makanya saya bilang. Nggak ada yang ngaku. Kalau ada yang ngaku, terlalu. Maka bagaimana kita? Sekali lagi, bagi Bapak Surbati sebagai pembina di The Power of Love. Selamat ulang tahun. Menjadi pergumulanmu Bapak, ibu ini belum sembuh-sembuh sampai sekarang. Ya, belum sembuh. Tapi puji Tuhan, bisa ikut kemana-mana. Banyak orang di luar sana
sakit tapi tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau orang seperti Bu ini, katakan, maaf cakap, seharusnya harus pakai parfum 1 botol. Ini saya dekat sini belum nggak ada. Maksud saya orang akan merasa, katakanlah, malas ketemu. Karena apa? Aromanya khas. Kalau stroke. Ya, tapi Ibu masih bisa ikut. Dan Pak Surbakti juga, ayo, ajak. Luar biasa ini. Kan begitu. Jadi bukan hanya Pak Surbakti yang bersuka cita, tapi Ibu Agnes juga ikut merasakan sukacita hari ini. Yang luar biasa. Karena apa? Karena merasakan bahwa Yesus begitu mengasihi. Bukan karena sakit sembuh, tapi karena apa? Iman yang diberikan Tuhan. Iman yang ada dalam diri, dalam hati ini. Itu yang membuat Pak Surbakti, Ibu Agnes tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Kalau saya dengar terkadang di dalam penyampaian firman Tuhan pagi-pagi, wah, ini melatih Ibu juga untuk lancar ngomong. Terpaksa apa yang mau saya katakan. Lalu juga terkadang seperti saya katakan tadi, agak cadel, hanya update status. Tapi itu membuat akan ya ketika omongan-omongan yang lain aja, omongan dunia bisa kita buat lancar. Apalagi kalau berbicara tentang firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak berlama-lama, karena makanan di luar juga sudah siap, jangan sampai terlampau dingin, bahkan sampai berbalik lagi panas, sampai dipalas lagi nanti, dipalas tikum maksud saya. Karena puji Tuhan sedikit yang datangnya ini berkat bagi kami yang datang. Emang enak kalau nggak datang? Kami nggak susah, cuma rasa sedikit kurang nyaman aja teman sih. Kalau rame kan lebih enak ya. Tapi kalau sedikit pun kami senang sebenarnya. Karena kantong plastik biasa kalau catering banyak. Iya kan? Apalagi yang jauh-jauh dari Tangerang ini. Yakinlah kantong plastik nanti dapat. Isinya nggak tahu saya. Itu tergantung tuan rumah. Iya kan? Kalau dikasih puji Tuhan, kalau tak dikasih kelewatan. Haleluya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari, biarlah kiranya ke-10 orang kusta ini menjadi pelajaran bagi kita. Sembuh, belum tentu Tuhan senang. 9 sembuh, tapi Tuhan kecewa. Kemana yang 9? Masa orang asing ini aja yang datang untuk mengucap syukur? Yang lain kemana? Dikiranya Tuhan Yesus kali nggak tahu kalau di mereka sudah sembuh. Udahlah, nggak tahu dia. Kita juga terkadang gitu berpura-pura. Tuhan Yesus nggak tahu kalau saya senang. Tuhan Yesus nggak tahu kalau saya hari ini diberkati, biarinlah. Ya kan begitu. Kemudian kita beritahukan kesenangan kita kepada orang lain tanpa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka di sini kita boleh belajar dari orang Samaria. Ketika dia merasakan berkat, merasakan mujizat pertama sekali yang dia lakukan, dia berbalik dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini juga yang kita lakukan. Ketika catering Minang diberkati Tuhan, jangan dulu langsung kasih persepuluhanmu ke gereja. Katakan dulu, Tuhan terima kasih, engkau baik. Baru kalau memang mau kasih persembahan, kasih ke gereja, lakukan. Kalau memang baik hati kepada pendeta, bungkuslah sedikit. Kan begitu. Minimal berkatering kami diberkati Tuhan minggu ini. Aduh, luar biasa sampai aku kecapean gara-gara berkat Tuhan. Ya, bisa begitu. Tapi apa yang pertama sekali? Tuhan terima kasih catering kumpul berkati. Tuhan terima kasih kalau pekerja-pekerjaku juga sudah luar biasa. Karena pekerja juga belagu sekarang. Kalau laris, capek. Masa gue nyuci piring, gue lagi ngeladenin, banyak sekali. Tapi ketika Tuhan pakai dengan luar biasa, Roh Kudus Tuhan mengalir, bekerja dalam hidup mereka, apapun terjadi. Terima kasih. Nah, kami sudah diberkati. Kalau juga begini, kami bersyukur. Banyak hal yang membuat kita bersyukur dan bersyukur. Maka, buat keluarga di tempat ini, luar biasa. Terima kasih. Sama buat jamuannya. Apapun nanti yang boleh kami terima berkat Tuhan. Keluarga di sini, usaha di sini semakin diberkati Tuhan. Keluarga besar juga, biarlah semuanya boleh berturut dengan kehendak Tuhan apa yang terjadi dengan keluarga ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Bos. Ya, saya katakan panjang umur, nggak usah juga panjang umur lah. Nah, ya, nggak usah juga panjang-panjang lah. Mau 100 tahun lagi, saya kira nggak mau lah 100 tahun lagi. Ya ke Medan aja kita, kalau delay 3 kali kita kesel, toh. Ke Medan, delay 3 kali pesawat kita kesel. Emang lebih berharga ke Medan daripada ke surga, mah. Ke surga delay mulu tahun ini maunya tahun ini, delay lagi tahun depan ya. Kok kita senang ya kalau di delay ke surga. Padahal kalau di delay ke Medan,
Bila ke surga kita senang, terima kasih Tuhan, Engkau panjangkan umurku. Tapi ketika sehat, diberkati, kemudian Tuhan mengasihi, dan keluarga juga mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ini yang lebih luar biasa. Dan Yesus berkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Karena Tuhan memberkati umur, hari-hari daripada Bapak Surbakti. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari kami Engkau yang empunya. Dan ketika boleh sehat, hamba-Mu ini boleh tetap berhikmat, menjadi pembina di The Power of Love, itu juga semua karena kekuatan Roh Kudus-Mu. Dan menjadi pergumulan kami bersama Bapa di surga. Buat kesehatan Ibu Agnes. Tuhan, kami percaya bahwa kemurahan Tuhan lebih besar daripada kesehatan. Kemurahan Tuhan lebih besar daripada kesembuhan. Kasih Tuhan lebih berharga daripada kesembuhan. Tapi bela Bapa di surga, dalam menantikan kesehatan daripada Tuhan. Kau berikan kekuatan, Engkau dampingi ibu yang kami kasihi ini. Supaya apa menjadi kerinduan setiap orang. Terutama kerinduan daripada Ibu Agnes. Bila dia boleh sembuh, boleh berjalan, boleh beraktivitas. Itu adalah kerinduan yang terbesar. Bukan hanya keluarga Bapak Surbakti, tapi kerinduan setiap kami di The Power of Love tentunya. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau senantiasa memberkati keluarga hamba-Mu ini. Apapun yang menjadi kerinduannya, kebutuhannya, kami percaya Tuhan yang sediakan, Tuhan yang cukupkan. Dan buat anak-anak, menantu, cucu, semuanya Bapak, biarlah Tuhan berkati, agar lewat anak, menantu, dan cucu ini juga, keluarga Bapak Surbakti hari demi hari ada sukacita yang baru. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami percaya lewat anak-anak ini juga akan menjadi pendorong, menjadi penyemangat bagi hidup dan kelangsungan hidup daripada hamba-Mu, keluarga Bapak Surbakti. Dan begitu juga buat keluarga di tempat ini Tuhan. Sudah menjamu kami, membuka rumah, bahkan hati mereka untuk kehadiran The Power of Love. Terima kasih Tuhan. Semua hanya oleh karena kemurahan-Mu saja. Engkau yang hadir di tengah-tengah hati mereka lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga keluarga ini boleh menerima, menjamu kami. Biarlah Bapa, itu semua mereka rasakan karena Tuhan begitu memberkati mereka. Tuhan begitu mengasihi mereka. Sehingga keluarga ini juga Tuhan tidak berpikir panjang untuk boleh menjamu, menerima kehadiran daripada hamba-hamba Tuhan. Keluarga The Power of Love. Terima kasih Bapak. Berkati juga usaha di tempat ini, terlebih Duta Catering. Tuhan berkati, kami percaya pembeli-pembeli yang baik hati Engkau akan kirimkan sebagai sumber berkat untuk mencukupi, bahkan memenuhi berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga ini. Nah, mereka juga Tuhan, semua keluarga besar, keturunan, Kau senantiasa berkati. Rencana mereka sepanjang tahun ini Bapak. Kami tahu bahwa tahun ini hanya sebentar lagi untuk boleh kami lalui. Tapi kami percaya walau juga sesaat ketika Tuhan mengasihi kami, maka banyak hal, banyak perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang hadir di sini. Tiar, Ibu Novi, dan begitu juga buat hamba-Mu, buat Pardosi, Tuhan. Dan begitu juga buat keluarga besar Bapak Surbakti. Terima kasih Bapak yang surga. Dalam kehadiran kami hari ini, ada sukacita yang luar biasa. Sehingga kami pulang dari tempat ini lebih bersukacita, lebih bersyukur lagi ketika kami hadir tadi. Terima kasih Bapak. Walau juga dari jauh kami lelah dalam perjalanan, tetapi kami pulang dengan penuh damai sejahtera karena kemurahan demi kemurahan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Kami puji muliakan nama-Mu buat hamba-hamba Tuhan, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah The Power of Love ini di rumah lewat aplikasi Zoom. Berkati juga mereka Bapak. Kami percaya dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Engkau selidiki lawat hati mereka Tuhan, sehingga apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau juga yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan, biarlah sama seperti seorang Samaria. Mereka mengasihi Engkau ketika merasakan bahwa Engkau baik dalam hidup mereka.
Sakit penyakit ketika pun itu dialami belum sembuh. Tapi kalau dia merasakan bahwa Engkau mengasihi mereka, itu sukacita yang luar biasa. Mampu bersyukur ketika kami berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur buat ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Engkau luar biasa bagi kami. Sehingga membuat setiap kami juga luar biasa di dalam hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur dan siap hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam setiap kami. Amin. Silakan kembali. Ya, terima kasih Pak Manik atas pembahasan firman yang sampai hari ini, dan juga saya sapa teman-teman yang ada di online, yaitu Ibu Lydia Lalang, baik Pak Boris, dan juga Ibu Joy, ya saya sapa ya. Ya, terima kasih sudah hadir pada saat ini, dan juga yang langsung datang, Novi, ya, Tiar, besar Pak Ibu, Pak Julu, baik juga Pak Dosi, ya, Pak Elizabeth, ya, ada bersama kita hari ini. Tentu kehadiran kita semua adalah mengucapkan ya satu ungkapan sukacita karena kita masih dalam kondisi sebagaimana saat ini. Ya, saudara Tuhan, ya saya orang tanya berapa umurnya Pak? Aduh, nggak tahu saya. Kadang-kadang nggak pernah saya hitung umur saya. Orang lain yang ngitung ya, saya nggak ngitung ya, karena saya tidak konsentrasi kepada umur, tapi konsentrasi perhatian apa rencana Tuhan. Kalau Tuhan berikan saya hidup sampai hari ini. Juga sering saya tanyakan kepada banyak orang, tahu nggak Ibu apa rencana Tuhan dalam hidup Ibu? Kalau Tuhan izinkan hidup sampai hari ini. Jadi saya konsentrasinya ke sana. Ya. Kalau tadi Pak Manik katakan bosan kalau delay pesawat. Kalau saya senang Pak. Nah beda, maka beda tanggapannya. Jadi bukan Bapak salah juga, enggak. Tapi saya kalau delay, kesempatan saya banyak sampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di luar tunggu. Nah, saya senang delay. Bahkan dapat makan juga Pak. Makan saya Pak. Jadi kasih makan lagi. Sebagai kompensasinya makan, kayak makan. Jadi saya lakukan itu. Kalau delay pesawat, puji Tuhan. Ini Tuhan. Nah, dan akhirnya apa saudara? Saya di orang untuk nginap di hotel, pelayanan lagi besoknya dengan orang yang sama. Karena haus dia dengan Tuhan. Dia seorang direktur dalam sebuah perusahaan. Pertemuan saya dengan dia menjadi sahabat. Sampai dipesan Pak, kalau kapal Bapak datang ke Batam, dia Batam waktu itu, Bapak telepon saya yang Bapak. Benar Pak, disebut lagi saya. Itu karena pesawat delay tadi. Kesempatan saya sampaikan apa kehendak Tuhan. Saya tidak bilang saya pendeta, enggak. Saya jarang sebut saya bilang pendeta. Tapi dari komunikasi saya dengan dia bilang, Bapak pendeta ya. Padahal dari penampilan luar, bayangkan, sana aja, sana nggak putung-putung begitu, bukan seperti sekarang ini, enggak. Baju baru kesoblong. Nah, tapi waktu komunikasi dia sungguh rasakan ada firman Tuhan ya terungkap, sehingga membuat dia rasanya, waduh, ini hamba Tuhan. Jadi tampilan luar ya, kalau Bapak begitu udah bilang, oh pendeta nih, Pak Manik pakai dasi, pakai jas lagi kan. Nah, sudah bilang pendeta. Makanya juga ada orang kadang-kadang salah persepsi karena pakai jas, pakai dasi, dikira pendeta, padahal pencuri saudara. Ya kan? Nah, kenapa? Karena patokannya di situ, pakaian tadi luar. Nah, dapat Tuhan hari ini ya, dan kita semua hari ini saya juga turut senang itu membuktikan bahwa ya, itu ambil bagian dalam kesukaan kebersamaan kita hari ini. Jadi
Dengan harapan ke depan nanti ya kita nih masing-masing yang hadir ini juga ada nanti omongan ya, ungkapan-ungkapan baik juga dari online juga ada ungkapan-ungkapan tentunya. Ungkapan-ungkapan tentunya yang bagaimana membangun kita satu yang lain. Dan kesimpulannya hari ini saya bisa hidup bernapas dalam tubuh sehat itu karena Tuhan. Kemarin saya ada perasaan berbeda perasaan saya. Aduh, ini bisa nggak besok ini untuk merayakan dalam sama ulang tahun. Tapi ya Tuhan berikan kemenangan, saya bisa sehat. Dan juga kenapa saya naik motor, kenapa nggak naik Grab? Karena saya memang punya statement ya, saya tidak mau terlambat. Jadi saya datang di awal, maka saya naik motor dulu. Nah, saya naik Grab dengan Elizabeth ya. Tujuannya Pak supaya jangan terlambat. Kalau saya ikut naik Grab lagi, ya bisa terlambat. Jadi budaya saya budaya tepat waktu online ya. Online itu yang saya lakukan sampai hari ini. Masih banyak yang Tuhan mau nyatakan sebenarnya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita semua, bukan hanya saya, ke arah tujuan Kristus. Sehingga kita tampil beda di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Lagi terima kasih atas kehadiran kita, baik juga yang online, yang bersama kita hari ini. Saya berkati. Silakan kembali Ibu Tia sampaikan sesuatu, Ibu Tia, silakan. Langsung tembak langsung ini. Ibu Tia, silakan. Ungkapan apa, kesaksian atau ungkapan, silakanlah. Ibu Tia, ya sampaikan sesuatu. Ya, silakan. Ya. Oke, baik, shalom semuanya. Salam. Bersyukur buat siang hari ini ibadah kita udah hampir selesai ya Pak ya di penghujung. Nah oleh karena itu kita patut bersyukur buat saudara kami yang juga lewat Zoom dan apalagi yang sudah hadir di tempat pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat kehadirannya, buat semangatnya, dan juga kami berharap untuk ke depan kita boleh lebih solid lagi ya di the power of love. Nah dan kemudian juga buat teman kami yang di luar kota yang tidak ikut, ya maafkan kami kalau kami nanti yang bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan dan juga ya pokoknya potong kue, tiup lilin ya, maafkan kami dan bersyukur ya buat support teman-teman yang di luar kota juga banyak yang support baik doa dan juga dana ya. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalaskan berlipat ganda. Dan serius buat yang hari ini juga mungkin kita atas nama partisipan dan The Power of Love ya mengucapkan selamat ulang tahun ya. Tapi